adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak-kakak pelayan golongan anak kecil di IMPA 16 Agustus 2020 bersama dengan Kak Ina, Kak Ete, Halo. Selamat beribadah. Adik-adik, apa kabar? Adik-adik pasti sehat. Sudah mandi belum? Pasti sudah mandi. Kalau mau IMPA, jangan lupa mandi ya adik-adik. Sekarang kita berdiri, Kakak Ina undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kata lo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelum kita masuk ibadah, adik-adik kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Ina undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan nyanyi Kidung Ceria dari Kidung Ceria 114. Adik-adik boleh ambil Kidung Cerianya. Lalu kita buka Kidung Ceria 114. Kita nyanyikan bait 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Bait yang ketiga. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Bait keempat. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami pada malam hari tadi, dan Engkau telah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas dan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas hari yang bersinar cerah. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Tuhan Yesus kiranya pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik sebelum kita masuk ke dalam firman. Kita nyanyi Kidung Ceria nomor 343. 343, bersabdalah Tuhan kami mendengarkan. Ayo Kak Talo.
ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eta. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan memberkati kita supaya kita mengerti apa yang kita baca. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti firman-Mu lewat pimpinan Roh Kudus-Mu. Lalu ajar kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakin oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu
bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab, firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita adik-adik. Kita tahu bahwa di dalam bacaan ini ada seorang bapak, namanya Rasul Paulus. Bapak Paulus ini rajin berjalan dari satu kota ke kota lain. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menjelaskan tentang keselamatan. Keselamatan yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia lewat Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Wah, bahagianya umat manusia diselamatkan. Artinya manusia disayang sama Tuhan. Maka Rasul Paulus merasa bahwa dia disayang, harus dia sampaikan lagi kepada umat yang lain, terutama bangsa Yahudi. Maka Rasul Paulus pergi ke kota Roma. Di sana ia mau berjumpa dengan pemimpin kelompok orang Yahudi. Kenapa dia harus cari pemimpin kelompok Yahudi? Karena kalau seorang pemimpin, dia akan menjadi orang yang dipercayai. Maka Rasul Paulus menyampaikan itu kepada pemimpin Yahudi. Tapi apa reaksi, apa respon, apa yang dilakukan oleh pemimpin Yahudi? Adik-adik, pemimpin Yahudi tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sedih? Tidak, Rasul Paulus tidak sedih. Dia tetap mau menyampaikan. Makanya dia mengundang pemuka Yahudi. Pemuka itu adalah seorang pemimpin agama. Mereka diundang oleh Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa benar adanya Yesus adalah yang menyelamatkan manusia lewat kasihnya kepada kita di kayu salib. Apa yang direaksinya orang pemuka agama? Ih, Bapak ini ngomong apa sih? Gak jelas. Tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Lalu mereka pergi meninggalkan Bapak Paulus. Kecewa? Pastinya Bapak Paulus kecewa. Karena dia memberitakan berita sukacita, ditolak. Memang sih ada sedikit yang percaya. Tidak banyak. Banyak justru yang pergi. Tetapi sedikit ada yang percaya. Maka Rasul Paulus katakan lewat firman ini. Hati-hati. Masih banyak bangsa yang akan mendengar dan percaya. Merekalah yang akan diberkati. Lalu kembali ke orang-orang itu pemuka agama? Tidak. Mereka tetap pulang dan benar-benar meninggalkan Rasul Paulus. Maka teringatlah Rasul Paulus dalam firman Tuhan di kitab Yesaya. Di situ dikatakan bahwa kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Kenapa? Karena orang Yahudi hatinya sudah tertutup dengan pemahaman
akan dirinya sendiri. Mereka tidak mau menerima pembicaraan atau berita sukacita lewat orang lain. Dan telinga mereka menebal. Telinga mereka tidak mau membuka untuk menerima firman Tuhan. Mata mereka tertutup sehingga mereka tidak lagi melihat yang baik untuk kehidupan mereka. Nah, adik-adik, apakah kita pernah melakukan hal ini? Kita seringkali dipanggil oleh mama, papa, kita pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak tahu. Padahal kita mendengar, kita melihat, tapi kita seringkali pura-pura. Ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau melihat anak Tuhan tidak dengaran. Tuhan Yesus tidak mau melihat anak Tuhan yang sering membaca Alkitab tapi tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Oleh karena itu, mari sebagai anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kita memberikan apa yang ada dalam diri kita. Misalnya, kita punya makanan yang lebih. Makanan kita ada 2. Kita bagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Atau kita melihat teman kita jatuh, kita ikut membantu mengangkatnya. Bukan mentertawakannya, tetapi angkat temannya. Dan membantu memberikan pertolongan untuk lukanya. Atau kita di sekolah, jangan suka melihat teman, siapa dia? Gak mau temanan sama dia. Jelek anak itu, miskin anak itu. Mendingan sama orang kaya, mendingan sama orang yang cantik, ganteng. Gak boleh begitu. Yang benar adalah sama siapapun kita boleh bergaul, berteman. Oleh karena itu, adik-adik, ayo kita hari ini belajar dari Rasul Paulus. Kalaupun kita tidak menjadi orang yang tidak diterima oleh orang lain, kita harus tetap bersukacita, bersyukur, dan terus melakukan yang baik untuk mereka yang tidak suka dengan kita. Bersedia? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ternyata Tuhan Yesus sangat sayang kepada kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk dapat menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Tolong kami ketika kami bersaksi, supaya ada banyak orang yang diselamatkan lewat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesembuhan. Kami berdoa untuk mama papa, Tuhan berkati orang tua kami. Berikan mama papa kesehatan yang baik dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati supaya gereja kami tetap setia melakukan banyak pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan
Tuhan berkati mereka supaya mereka juga setia dalam melayani Tuhan. Lewat mereka boleh menjadi pemimpin ataupun pemberita firman. Tuhan Yesus juga berkati setiap teman-teman kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Karena saat ini kami tidak bisa berjumpa di sekolah kami. Tuhan juga jaga dan lindungi mereka, supaya mereka juga tetap ada dalam kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan kembali melakukan kegiatan kami. Tuhan berkati kami, supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Khususnya PR, tugas-tugas dari sekolah, biarlah kami boleh kerjakan dengan sukacita. Inilah doa syafaat kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Kidung Ceria nomor 213, bait 1, 2, dan 4. Kata lo. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Adik-adik, silahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Ceria 264, bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putus.
kita sudah memberikan persembahan. Adik-adik boleh berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan yang berasal daripada Tuhan yang kami terima setiap hari. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami atas berkat yang kami terima dari Tuhan. Suci dan kuduskanlah persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan di ladang Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi Kidung Ceria 233 bait pertama dan kedua sambil berdiri. Yesus menginginkan daku. Abang, silakan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman, nama saya Dimas, saya dari Pos Abraham Sektor 2. Kali ini saya akan bernyanyi lagu pujian bersama teman-teman. Judul lagunya adalah Burung Pipit yang Kecil. Yuk, mari kita bernyanyi bersama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terima kasih ya teman-teman setelah bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan, jadikanlah kami saksi Tuhan dimanapun kami berada. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.